hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Hari ini kita akan coba bahas dua pendekatan utama dalam berinvestasi. Yang pertama itu pendekatan investasi jangka panjang, dan yang kedua pendekatan mendiversifikasi portofolio investasi yang ada. Lalu apa bedanya antar kedua pendekatan ini, dan poin-poin penting apa yang perlu kita pahami sebelum masuk dalam dunia investasi? Jangan sampai terlewat. Pertama, pendekatan investasi jangka panjang. Ini adalah sebuah strategi bagi seorang investor di mana dia akan membeli aset atau instrumen keuangan itu dengan tujuan memegangnya dalam waktu yang lama atau periode tertentu, sehingga pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa seiring berjalannya waktu nilai investasi akan meningkat secara signifikan. Nah, berikut adalah beberapa poin penting terkait pendekatan investasi jangka panjang yang perlu kita pahami. Yang pertama itu penanaman modal. Investor yang menggunakan pendekatan ini itu fokus pada pertumbuhan modal mereka seiring berjalannya waktu daripada mencari keuntungan cepat. Investor mungkin lebih toleran terhadap fluktuasi pasar dalam jangka pendek. Yang kedua itu rencana keuangan jangka panjang. Investor yang menggunakan pendekatan ini seringkali memiliki tujuan jangka panjang. Seperti apa? Persiapan pensiun, kemudian pendidikan anak-anak, atau misalnya untuk biaya bersalin gitu, atau pencapaian tujuan keuangan besar lainnya. Misalnya dalam 5 tahun akan bisa membeli rumah secara cash, tidak KPR misalnya. Jadi dia akan memilih pendekatan jangka panjang 5 tahunan untuk berinvestasi. Yang ketiga, meskipun pendekatan jangka panjang, tetap diversifikasi portofolio itu penting gitu. Kenapa? Untuk mengurangi resiko. Ini berarti investor akan membagi investasinya ke berbagai kelas aset, seperti saham berapa persen, obligasi berapa persen, reksadana dan lainnya, agar resikonya bisa terbagi atau mengurangi, mereduksi potensi risiko yang akan muncul dari setiap jenis instrumen investasi tersebut. Yang keempat, mereinvestasi pendapatan. Artinya apa? Pendapatan yang kita peroleh dari instrumen investasi yang sudah kita pegang bisa berupa dividen, bunga, ataupun hasil penjualan, keuntungan dari penjualan aset-aset kita, itu kita investasikan kembali gitu ke dalam portofolio untuk memaksimalkan pertumbuhan aset kita. Bisa jadi misalnya saham Anda tiba-tiba naik tajam. Nah, keuntungannya Anda investasikan lagi, bisa ke instrumen yang sama, saham atau ke obligasi atau dalam bentuk lainnya. Beli sawah di kampung misalnya, ya kan? Kemudian dikelola oleh saudara-saudara kita di kampung, kemudian hasilnya dibagi ke kita. Bisa seperti itu. Nah, yang kelima, karena ini adalah pendekatan jangka panjang, sangat penting nih, yaitu kesabaran gitu. Ini kunci nih dalam pendekatan investasi jangka panjang. Kenapa? Investor harus siap menghadapi fluktuasi pasar dan tidak tergoda atau tidak terburu-buru atau tidak panik untuk sering bertransaksi atau menjual ketika pasar mengalami volatilitas. Pendekatan kedua adalah pendekatan diversifikasi folio, yaitu sebuah strategi di mana seorang investor akan menyebarkan investasinya di berbagai jenis aset atau instrumen keuangan untuk mengurangi risiko. Tujuannya apa? Agar menghindari ketergantungan pada satu jenis aset atau instrumen yang dapat mengakibatkan kerugian besar jika kinerja aset tersebut terpuruk atau jatuh. Nah, kalau teman-teman menggunakan pendekatan ini, berikut adalah beberapa poin yang perlu teman-teman pahami terkait diversifikasi portofolio. Yang pertama adalah risiko pengurangan.
Dengan berinvestasi dalam berbagai aset yang berkorelasi rendah atau bahkan tidak berkorelasi sama sekali, Anda dapat mengurangi resiko bahwa seluruh portofolio Anda akan terpengaruh atas perubahan pasar tertentu. Itu dia. Yang kedua, diversifikasi sektor. Ini nggak sebatas pada satu jenis atau instrumen, tapi juga dapat mencakup berbagai sektor ekonomi. Misalnya nih, jika Anda memiliki saham teknologi, Anda juga bisa memiliki instrumen yang sama, yaitu saham juga, tapi jangan di teknologi, tapi di sektor kesehatan misalnya, atau sektor energi gitu. Bisa juga diversifikasi kita lakukan berdasarkan geografis. Misalnya kalau mau investasi jenis properti gitu, bisa di kampung istri gitu, atau berikutnya di kampung kita gitu, atau di kota domisili kita, atau bahkan di negara lain gitu kan, seandainya memiliki dana cukup besar. Atau ketika bermain instrumen keuangan, saham dan segala macam, teman-teman bisa tidak hanya bermain di bursa efek Indonesia gitu, tapi bisa juga di bursa yang di luar negeri. Cuma perlu dipahami bahwa ada perbedaan waktu loh antara kita sama negara luar, apalagi yang jauh sana Eropa ataupun di Amerika, sehingga teman-teman perlu memikirkan hal tersebut. Jangan sampai malah teman-teman nggak tidur-tidur gitu ya kan. Nah, ini akan membantu kita mengurangi resiko yang terkait dengan ketidakstabilan politik atau ekonomi di suatu wilayah atau negara. Yang keempat dari pendekatan ini adalah reksadana. Ini adalah salah satu cara yang paling efektif dan paling mudah untuk mencapai diversifikasi. Karena apa? Karena yang mengelola portofolio berbagai aset yang kita miliki itu adalah para profesional, sehingga investor dapat memilih reksadana yang sesuai dengan profil resiko investor tersebut. Yang kelima, toleransi resiko. Nah, diversifikasi ini harus sesuai nih dengan toleransi resiko yang kita miliki. Karena apa? Tidak ada diversifikasi itu yang sempurna. Artinya beberapa tingkat resiko tetap ada meskipun sudah kita diverse jenis investasi kita tadi. Sehingga apa? Sebagai seorang investor, kita harus memahami sejauh mana kita bersedia mengambil resiko. Terakhir saya menyampaikan kepada teman-teman bahwa diversifikasi itu tidak selalu menjamin profit atau melindungi sepenuhnya kita dari kerugian. Tapi diversifikasi adalah salah satu cara yang paling optimal untuk kita mengelola risiko dan membangun portofolio yang seimbang sesuai dengan tujuan keuangan kita masing-masing. Selamat berburu cuan.